Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian kitab kuning yang sudah beberapa kali kita lakukan, dan pada saat ini kita sudah lepas di bulan Ramadan, dan izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Anda semua. Semoga saja keberkahan dan kemenangan kita dapatkan selepas menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, seperti biasa, ya kita tetap meningkatkan semangat kita. Justru selepas Ramadan kita insya Allah akan semakin rajin, dan kali ini kita kembali akan mengkaji kajian kitab kuning bersama narasumber kita Dr. Ahmad Rifaiqullah dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cari kabar ya? Alhamdulillah dekat dari yang saya. Jadi lembaga mana? Ulang kampung nggak ada. Kalau di kampung dulunya, jadi ada. Tapi kelihatannya suasana kalau di Arab sama di Indonesia agak beda suasana. Lebih semangat di Indonesia. Gimana? Oh, kampung yang ada bener. Maksudnya ada. Seru sih dong. Aku habis tarawih aja kan, masya Allah ya kan. Betul. Masya Allah. Ini Lebaran kan, kita punya Lebaran 2 kali kan sebenarnya. Kalau di Indonesia mah Lebaran 2 kali. Lebaran Id bangetnya, sama Lebaran Syawal itu. Betul. 6 hari Syawal itu. Itu ramai juga itu. Jadi kalau masukan nasihat buat pemirsa ini, kira-kira kita memulai puasa lagi enaknya kapan Pak? Karena kalau 6 hari ini udah jalan. Sebagian mungkin udah jalan, pemirsa sebagian. Karena begitu dia 1-2 Syawal, hari ketiga dia langsung ngebut. Karena kalau enggak gitu suka nggak kebagian ya. Secara hukum fikihnya saja puasa di hari kedua itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Yang ada yang bilang haram bahkan puasa kedua, tapi karena seperti mertua ya. Imam Malik tuh bilang nggak boleh. Imam Abu Hanifah juga nggak boleh puasa. Maksudnya nggak boleh itu makruh ya. Makruh puasa di hari kedua. Sebaiknya ketiga, keempat gitu. Tapi Imam Nawawi itu boleh puasa di hari kedua. Takutnya orang lain. Akhirnya yang berjalan tengahnya sebaiknya hari keempat atau hari kelima lah. Hari kelima kita mulai puasa Syawal. Sampai itu makanan juga sudah mulai menipis. Itu kan pengalaman anak ya. Pengalaman saya itu. Kalau nggak langsung digeber di hari ketiga, itu kecolongan kan? Betul. Jadi hari kedua mah barangkali agak beda deh. Tapi hari ketiga nih kayak kudu tuh. Usahain. Usahain ngerti lah. Kalau paham. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan saja kita tetap menjaga semangat ibadah kita dan juga menjalankan puasa sunnah setelah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, baik pemirsa, saat ini kita juga di sini di studio telah hadir nih adik-adik kita jamaah dari SMP Al-Mughni ya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di sini dipimpin oleh Ustadz Nasruddin SAG. Assalamualaikum semuanya. Ini sekolahnya Dr. Lutfi. Iya betul. Ini ada di kita depan ini pakai belajar kalau pakai begini ya. Pakai laptop. Sekarang kita ingin memperlihatkan bahwa belajar hadis, nanti belajar Quran juga udah bisa pakai laptop, Ustaz. Dan nanti juga kita akan menunjukkan bahwa anak SMP juga udah mulai bisa mencari dalil melalui program yang kita bikin. Nanti kita bisa aja dong kita di ujung. Iya dicobakan boleh. Nanti kita saya yang uji anak-anak main deh. Nah, kemudian di sini juga disambung dari SMP IT Al-Mughni. Di sini juga ada pesantren Darul Quran Ketapang Cipondo Tangerang. Assalamualaikum nih Pak Ustadz yang hadir. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita mulai ya kajian kita, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan
oleh Ustadz Abdul Mukran yang akan membacakan surat Al-Maidah ayat 1. Mari sama-sama kita simak. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan bacaan surat Al-Quran dari salah seorang santri pesantren Darul Quran, Ustaz ya. Subhanallah. Nah pemirsa, sekali lagi sebelum kita memulai saya ingin mengingatkan, kalau di bulan puasa biasanya kita tuh bersemangat sekali untuk melakukan berbagai macam ibadah, termasuk juga sedekah. Nah sebaiknya selepas bulan puasa ini bukan akhirnya ngerem gitu, justru kebiasaan di bulan Ramadan itu ya kembali ditanamkan selepas bulan Ramadan. Nah kembali saya akan menghimbau, mari sama-sama kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan dana dalam program Ayo Sedekah sebesar 50.000 ya. Iya. Ini kalau naik juga 50.000 per bulan ke rekening BCA di 603075131 atau ke rekening BRI di 05230100034304. Dan insyaallah apa yang disampaikan ini akan membantu mensupport saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sekarang sedang belajar untuk hafiz Quran dan juga belajar ilmu-ilmu hadis. Subhanallah, artinya apa? Apabila ada sedikit yang kita berikan kepada saudara-saudara kita untuk belajar, insya Allah ini akan bisa menjadi amal jariah buat kita yang argonya akan terus mengalir, Ustaz ya. Ya, dan mudah-mudahan menjadi bonus buat kita di akhirat kelak. Nah, baiklah, sebelum kita akan mengkaji ataupun memulai pengajian kita, kali ini kita akan mengangkat tema ataupun hadis yang terkait dengan keutamaan ilmu. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap dalam kajian Kitab Kuning.
ini adalah momen penting buat kita untuk selalu menambah pemahaman dan pengetahuan kita, terutama tentang ilmu hadis, dan yang kita kaji pada saat ini adalah kitab kuning Sahih Bukhari. Yang tadi itu kayak lu sih mau protes. Saya bilang suratnya surat Al-Maidah ayat 1. Kayaknya sih Al-Maidah ayat 41. Di sini program ini indeks tematik Al-Quran. Kita klik, ya. Tinggal pilih juzuknya, juzuknya, klik di sini. Surat Al-Maidah ya, klik Al-Maidah, ya, tinggal kita kebet. Kebetnya gini, Ustaz. Oh, jadi kayak ngebet gini, klik. Buat lagi. Iya. Ya, harus. Masya Allah. Satu lagi kayaknya, satu lembar lagi. Ya ayyuhar rusulu. Ini ayatnya 41, Ustaz. 41. Bukan ayat 1 ya. Iya, masalahnya saya ini bukan santri, jadinya salah. Jadi dia udah bingung. Jadi bingung kok ayat 41 panjang amat gitu. Jadi ini ini sekarang udah bisa didapetin ya? Udah, Ustaz. Kita mulai Ramadan ini udah mulai dibuka. Ramadan ini mulai kemarin udah kita buka, ya. Dan ini insya Allah sangat berguna dan sangat bermanfaat buat semua umat Islam. Al-Quran digital. Nah, dan kita ngeliat indeksnya, Ustaz. Bukan Qurannya yang utamanya. Jadi di kita ini bisa mencari ayat. Iya. Ini anak-anak SMP pada bisa nih. Jadi sekarang sebenarnya ini dibuat untuk mengalihkan semangat ya, kemudian untuk bagaimana belajar untuk bisa menyampaikan menjadi dai misalnya. Atau untuk keperluan kan kadang-kadang mencari ayat tentang wudhu di mana aja sih? Iya. Nah, ini bisa dicari di sini. Ayat tentang neraka, tentang surga, tentang jin. Berarti kalau dalam Quran digital gini, bagi yang perempuan yang lagi berhalangan nggak apa-apa ya? Iya. Masya Allah. Iya juga ya. Jadi nggak ada halangan lagi, dulu kan bisa alasannya saya nggak bisa baca Quran karena nggak boleh megang, dia lagi berhalangan. Kalau dengan digital, iya. Gitu. Ya. Memang kadang-kadang biniati zikir atau biniati taklim memang jadi beda juga. Ulama pun beda pendapat. Di dunia pesantren penghafal Al-Quran itu terbagi dua juga tuh. Buat santri putri yang head itu terbagi dua. Ada yang memang sama sekali dibilang sudah sama sekali nggak boleh megang Quran, nggak boleh ngapal dan nggak usah setoran. Ya, tapi ada juga kayak kiai yang kemudian berpendapat pada pegangan yang kedua, udah nggak apa-apa, niatnya niat ta'alum, niatnya niat zikir. Karena saya sependapat sama yang kedua. Di zaman sekarang ini emang agak sulit kita bertahan di yang satu itu. Kenapa? Karena masa misalkan gini ya, kayak orang asing misalkan dia mau belajar, mau saya nggak Islam tapi saya mau belajar dulu gitu kan. Dan kita bingung juga mengarangnya. Kalau saya nggak boleh megang Quran, jadi mengasih tahu agama Anda benar gitu. Artinya ya itu sih disesuaikan saja lah. Apalagi Quran dijual juga secara bebas kan, siapapun bisa dapetin dong. Ya kayak gitu. Ya ada memang perlu penyesuaian fikih juga seperti itu ya. Betul. Intinya kan menghormati juga tuh. Iya. Selagi kita memang bisa ya itu perjuangan perempuan sebenarnya di situ. Seorang perempuan perjuangannya ketika dia lagi haid nggak ke masjid gitu kan, nyampe di Mekah tiba-tiba haid. Itu perjuangannya itu gitu loh. Itu ibadah laki-laki ke masjid, ibadah perempuan ya justru tidak ke masjid itu ibadahnya. Jangan kemudian dia enggak dirapetin aja pakainya berapa lapis itu yang penting. Masa udah di Mekah nggak tahu masjidil haram. Ini ngelanjutin ini. Istri saya sempat protes tuh saat waktu kita ziarah kan ke makam Rasulullah. Dia bilang, kok kenapa tempat perempuan sekecil amat ya gitu, sementara laki-laki kayaknya bebas gitu, bisa enak, bisa gampang ininya gitu. Ya makanya kalau Masjidil Haram ada di Sukabumi kita bisa bagi dua.
Udah disalahin ini sebenarnya hanya aturan gitu ya, bukan baku. Jadi sama Rasulullah yang paling sering ziarah ke makam Rasulullah ya Aisyah, Ustaz. Kenapa rumahnya di sebelahnya? Iya kan? Iya. Ya, ini agak sedikit ini sih dari kalangan ibu-ibu tuh bukan gimana ya merasa ngelongso gitu, dia itu antriannya panjang harus di apa sementara dia kerodol yang laki-laki itu kayaknya gampang masuknya gitu. Padahal enggak juga sih, tergantung niat lagi gitu. Laki-laki juga kalau pas masuk kerodol niatnya kurang juga nggak dapet juga gitu. Penuh aja gitu. Apa yang niatnya kencang subhanallah. Tergantung. Kita terusin ngajinya. Ya, baik. Ya, kita sekarang masuk ke bab tentang ilmu nih. Ya, baru nih, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah, pada pagi hari ini di awal tahun, di awal musim ya. Setelah kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama, dan kita pun pindah ke bab baru, Ustaz. Kalau kemarin bab ilmu atau kitabul ilmi, sekarang kitabul iman. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang baru, kitabul ilmi. Nah, apa kaitannya antara iman terus ilmu? Ya. Ini sebenarnya ilmu duluan atau iman duluan? Nah, ada ulama yang menaruhnya ilmu dulu baru iman. Imam Bukhari enggak, Imam Bukhari menaruhnya iman dulu baru ilmu. Nah, kenapa seperti itu? Menurut hemat saya, Imam Bukhari kan melihat yang ngaji kitab Sahih Bukhari ini udah beriman, Ustaz. Udah beriman. Buat orang yang belum masuk Islam, ya silakan memperkuat ilmu dulu baru iman. Tapi buat kita yang sudah beriman, iman dulu baru ilmu. Karena itu kitabul ilmu di Sahih Bukhari ditaruh di kitab yang kedua. Kitab yang kedua atau kitab yang ketiga, karena wahyu itu juga dianggap sebagai kitab yang pertama. Ada yang mengatakan kitab wahyu itu, bab wahyu itu sebagai bukan kitab akan tapi bab. Ada yang wahyu itu sebagai kitab. Nah, kalau kita lihat di layar kaca ini ini 3 kitabul ilmi. Nah, bagaimana penyampaian Imam Bukhari hadis-hadisnya di kitabul ilmi ini? Kita persilahkan Ustaz kita yang baca. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi. Ya, babu fadlil ilmi. Wa qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Wa qala azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilma. Di surah Taha ayat 114. Iya. Cukup, Ustaz? Iya, cukup. Untuk sementara itu kita bisa lihat di layar kaca. Ya, ini enggak habis kan? Habis nih. Silakan tolong di layar kacanya di untuk kitabul ilminya. Nah, ini kan saya bilang tidak hadis. Kok nggak ada hadisnya? Nah, ini di antara metode Imam Bukhari adalah menampilkan bab tanpa hadis. Tanpa hadis. Kenapa seperti itu? Imam Bukhari kan terikat syarat bahwa tidak boleh ada hadis yang tidak sahih masuk ke Sahih Bukhari. Hanya kitab yang sahih yang boleh masuk ke Sahih Bukhari. Nah, beliau tidak menemukan hadis yang sahih secara langsung ya tentang kitabul ilmi, tentang fadilah daripada surah Mujadalah Matahari tadi ya. Ya, yang pesannya lebih tegas. Kalau pesannya tersirat ada antar. Akan tapi pesannya langsung banget gitu. Kan mungkin orang bilang kenapa nggak dimasukin aja talabul ilmi hadis yang populer ya, betul. Ada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kenapa nggak itu? Kita lihat aja di Sunan Ibnu Majah itu yang meriwayatkan hadis yang tadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu Imam Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah. Dan ternyata hadis itu diriwayatkan dari jalur yang dhaif.
Dan sekarang Ibn Sinsi karena dapat BBM itu, dibangkai ada situ. Padahal mah jangan dibangkai-bangkai ya. Masih ada di Ibn Majah kan. Ada selain Ibn Majah, hadisnya dhaif. Sawahidnya banyak, Ustaz. Sawahidnya banyak. Sawahid apa? Penguatnya banyak. Nah itu lah, saya dapat BBM gitu ya. Jadi judulnya hadis-hadis populer yang membahayakan. Itu judulnya udah serem banget. Di antaranya Talabul ini, terus yang saya ingat apa Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Ternyata kalau dengan penjelasan ahli hadis yang satu ini kan masya Allah memang lemah itu, tapi ada apa tadi namanya? Sawahid. Ada penguatnya deh. Itu hadis Talabul ini itu punya jalur sampai 50 jalur. Tapi semua jalurnya dhaif. Jadi dikatakan sebagai hadis palsu, enggak. Susah. Hadis dhaif iya. Dhaif enggak apa-apa. Nah, Imam Bukhari kalau nggak ketemu hadis, ya udah pakai ayat aja. Ya, sesuai dengan judul kita nih. Lebaran mau bahas dikit-dikit tentang persoalan ini. Mumpung. Bagaimana ada imam yang mempersyaratkan tentang boleh hadis dipakai. Kalau begini. Sementara ada imam lain yang mengatakan sudah lah, pokoknya ulama sudah punya ijma. Kalau dhaif itu boleh dipakai buat motivasi, amal soleh. Itu bagaimana tuh, Ki? Nah, kita dari pakai program atau pakai ini, Ustaz? Selanjutnya di yang lebih rinci pada waktunya. Nah, ulama hadis, yang namanya ulama hadis itu sepakat sebenarnya, Ustaz. Sepakat bahwa beramal dengan hadis dhaif boleh dengan syarat tidak jadi dasar. Jadi ada pentolan yang lain, ada cangkokan yang lain. Ini persoalan. Terus yang kedua, dhaifnya tidak terlalu dhaif. Bukan dhaif jiddan. Nah, itu dia tingkatan itunya gimana tuh, Kiai? Tingkatan itu gampang ketahuannya, Saat. Gampang ketahuannya adalah dari sanadnya itu yang meriwayatkannya siapa. Dia dinilai sebagai kadzab atau tidak. Kadzab artinya dia pembohong atau tidak. Sebenarnya kalau buat orang yang belajar hadis kayak Kiai ya, itu detail gitu ya. Ada buku tersendiri ya. Ada. Siapa aja pembohong, yang apa namanya kacau baru siapa, itu ada daftarnya, Ustaz. Ada daftarnya. Kita jarang watak dulu. Siapa gimana? Dan ini boleh banyak ulama itu, Ustaz. Tapi tadi bisa dhaif bisa yang meriwayatkan berbagai itu dicari kayak gini. Dicari kalau ada satu hadis, ada ulama-ulama yang tugasnya adalah nyari deh. Masya Allah ya. Bahkan kayak Ibn Hajar itu nyarinya sampai ke Irak. Dan dia jarang naik ontak ke Irak, mencari ada jalur lain atau enggak. Ibn Asakir ya, yang hidup di abad ke-5 itu nyari, Ustaz, nyari kemana-mana untuk mencari ada gak sih orang yang meriwayatkan. Nah, Imam Bukhari kan apalnya 600.000, tapi yang ditaruh di kitab Sahihnya kan cuma 7.000-an. 7.000. Yang 500-nya lagi tuh 500.000 sekian itu mana? Sebagian ada yang sahih, sebagian ada yang dhaif. Masya Allah. Jadi orang-orang itu dilihat deh, misalkan 50 orang itu bisa jadi nggak semuanya 50-50-nya termasuk yang nggak benar, tapi bisa jadi cuma satu, berarti udah gugur gitu. Entah pada waktu kita akan ngupas lebih dalam lagi soal hadis itu apa, saya akan tampilin, Ustaz. Kenapa hadis ini jadi dhaif. Nah, untuk yang sekarang ini Imam Bukhari pakai ayat. Nah, ayatnya apa yang populer sekarang? Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu doang tanpa iman, sama aja bohong. Memiliki apa menuntut? Utul, diberikan ilmu. Amanu terus tambah ilmu akan ditinggikan beberapa derajat. Nah, ilmu kan dalam Islam kan dicari, bukannya jatuh.
bukan berisi, akan tapi ilmu dicari, dicari dengan cara menuntut ilmu. Maka tolak ya ini. Makanya jadi talabul ilmi, pakai alat. Yang keduanya, kita ketika menuntut ilmu, kata Imam Bukhari, jangan cuma menuntut, akan tapi minta. Jangan hanya mencari, tapi juga minta. Karena itu ayat yang dipakai adalah Rabbi ilmu. Saya ngomong ke santri-santri saya ini. Ya. Kalau ngapal Quran doang nggak cukup cuman dengan niat hafal Quran, tapi harus minta. Ternyata ini ya, dipakai buat dasarnya itu. Nah, kita bisa ngasih nasihat atau ngasih pesan buat yang masih sekolah dan anak SMP yang di sini. Nah, ketika kita belajar, jangan cuma belajar, minta, tapi minta juga. Dan jangan lupa Allah. Iya. Itu pesan dari di waktu kecil ya, kita baca di awal itu. Rabbi zidni ilman warzuqni. Rabbi asir. Rabbi tamim. Kita pagi-pagi wirid. Pagi-pagi wirid. Salah satu di antara wirid kita ada doa Rabbi zidni ilman. Makanya pintar-pintar ya. Udah muka masuk ya. Muka-muka pintar semua. Ini ranking 1 semua kita kelas nih. Ya, ini yang unik. Kalau saat ini kan kita bicara tentang ilmu hadis, ya kan? Ya. Tapi di sini justru isinya adalah Quran. Nah, kita dimasukin kalau gitu dihilangin aja bab tentang itu gitu. Iya. Itu tadi dia pakai masalah metode. Iya. Nggak kenapa harus ada judul akhirnya kalau memang itu sudah termasuk tidak ada hadisnya, maksudnya dihilangin aja gitu ya, untuk tidak memilah antara hadis dengan Quran. Maksudnya ketika kita ngomong soal hadis, Quran jangan ditinggalin. Ketika kita ngomong soal Quran, hadis jangan jadi pengajaran dari Imam Bukhari. Betul. Karena nggak disolihin kan gitu juga. Disolihin atau bagaimana awalnya masih Quran. Masya Allah. Bahkan pesan ini ada gitu. Gitu ya. Ada Al-Quran, namanya Quran, doang hadis yang mau dipakai. Betul. Ada hadis doang, Quran nggak pakai. Ada aja yang dua-duanya. Segini maksudnya. Ya silakan kayak diterus. Kita baca bab kedua nih berarti Ustaz. Panjang nih kayak. Apa langsung ininya deh? Bab sesuai dengan kaidah kita sudah baca. Babun man su'ila ilman. Antum belum baca soal Imam Bukhari. Masya Allah lupa. Qala Imam Al-Bukhari. Babun man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'ila. Ya, bisa lihat di layar kaca. Ini enggak mau anak-anak aja baca. Anak-anak baca terjemahnya Ustaz. Oh, siap. Haddatsana Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulaihun. Tahwil ya, ada hanya. Di layar ada tuh hanya. Wa haddatsani Ibrahim bin Munzir. Qala haddatsana Muhammad bin Fulaih. Qala haddatsani, ini ada yang haddatsana, ada yang haddatsana. Ya, betul. Haddatsani Abi. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsani Hilal bin Ali. An Atha ibn Yasarin. An Abi Hurairah. Qala, baru nyampe Abu Hurairah ya. Qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qawma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu faqala ba'dul qawmi sami'a ma qala fakariha ma qala faqala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'ilu an sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza dhiyat al-amanatu fantazir as-sa'ah qala kaifa idza'atuha qala idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Ini hadisnya populer banget ya. Apalagi menjelang hari kiamat ini.
menjelang ini kali apa pilkada. Iya, pilpres. Ya. Oh, di Betawi juga kok mengurangi. Betul. Anak SMP yang baca ya. Boleh. Silakan buka program yang sudah lama kita edarkan. Yuk, silakan. Adik. Di SMP Amunglu ini, masya Allah, semua anak-anaknya belajar hadis. Masya Allah, malu kita ya. Iya, udah pakai laptop semua, jadi bukan pada main-main game di sini. Ya. Yang mau baca terjemahnya? Siapa? Hadi? Siapa ya? Hadi silakan. Hadi ini anaknya nih pemirsa, anaknya Kiai. Biar tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW berada dalam suatu majelis berbicara kepada suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Nabi SAW masih tetap melanjutkan pembicaranya. Melihat hal itu, sebagian kaum yang ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Akan tetapi usai Nabi SAW menyelesaikan pembicaraannya, beliau bertanya, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang Badui itu berkata, saya wahai Rasulullah. Nabi SAW menjelaskan, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi SAW menjawab, jika ada urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Allahu Akbar. Ini sekedar informasi, Ustaz. Ya, Hadi ini termasuk bagian yang membantu bikin. Sama tanya, Hadi selain belajar ngapain lagi yang dibantu sama Kak Abi, manggilnya apa? Baba. Nah, ke Baba apa aja yang Adi bantuin? Biasanya sih tadi yang Maktabah Samilah di copy ke sini. Oh, jadi Adi ikut menginput ya, iya, data-datanya. Udah lama Adi bantuin Bapak? Iya. Dari umur berapa? Hah? Dari umur berapa? Dari kelas 6 lah. Kelas 6 ya? Sekarang kelas 7. Aku jadi turun. Iya, benar. Iya, 1 tahun ya. Yang pernah di kopi kafe kitab apa di? Al-Mawdu'at. Masya Allah. Itu tugas dosen nggak dari Bapak? Dapat coklat deh. Kadang-kadang. Kalau nggak ngerjain biasanya. Terus kalau udah selesai ngerjain biasanya Bapak ngasih apa? Ya nggak ngasih apa-apa. Digaji per bulan nggak? Ini contoh proses regenerasi yang cantik sekali pemirsa. Ya kalau punya warung, ajak anaknya ikut jagain warung gitu ya. Kalau punya sawah, ikut anaknya kemudian ikut nani sawah. Nah ternyata ketika seorang guru mengajar, anaknya diajak turut serta mengajar. Yang penting jangan ikut maksiat. Bapaknya koruptor, anaknya diajak. Oh, itu nyindir yang mana nih? Nggak ada kan yang di sini kan? Jangan hati-hati. Udah bersih itu Ramadan. Nah, sebagaimana biasa kita akan mengupasnya saja. Mengupas hadis ini. Hadis ini soal perawinya siapa Abu Hurairah kita udah panjang, udah berapa kali kita kupas. Nah, cuma yang di sini nih hadis ini ada ceritanya. Kan ada hadis yang nggak ada ceritanya, ada hadis yang nggak ada ceritanya. Lengkap nih ya. Lengkap ceritanya.
Bainama Nabi SAW fi majlisin yuhadisul qauma. Ketika Nabi SAW lagi ceramah atau lagi berbincang-bincang dengan satu kaum, tahu-tahu ada orang Arabi orang Badui. Orang Badui kan etikanya etikanya agak sedikit kurang sopan. Cuman ketidaksopanannya itu disenengin sama sahabat. Sahabat Nabi seneng kalau ada orang yang nanyanya tadi itu hukum gitu. Jangan mudah-mudahan ada Arabi dapat gitu. Ya kalau Arabi datang nanyanya kan langsung ketus ini. Ya maaf ya, ini kalau ada penasaran selalu ada pemirsa. Ya pemirsa, kita akan kembali ya mengkaji kajian kitab kuning ini setelah pekan saya ingin mengingatkan kembali Kiai, takut lupa. Biasanya orang itu kan kalau nggak diingetin suka lupa, termasuk diri saya sendiri gitu kan, paling banyak lupanya nih. Nah, kepada Anda yang ingin ikutan dalam program Ayo Sedekah, silakan untuk menyampaikan dana sebesar 50.000 per bulan ke rekening BCA di 6030751351 atau Ayo Sedekah di rekening BRI di 05230100003434. Nah, insya Allah akan bermanfaat buat mensupport saudara-saudara kita yang sekarang sedang belajar ya, bukannya buat Ustadz Yusuf Mansur ya, jangan salah. Ini buat para santri, orang-orang yang memang adik-adik kita yang punya semangat untuk belajar. Nah, silakan Ustadz lanjutkan. Ingetin Ustadz Agus dan ingetin Kiai, kita belum minta maaf loh pemirsa. Wah, main lonong aja kita ngobrolnya. Kayak gitu minta maaf banyak. Kalau para pemirsa di mana berada, alhamdulillah saya kemarin dapat tugas kemana-mana ya, keliling ya. Banyak yang saya murid Ustadz di TVRI. Saya ke Lombok, saya ke Banjarmasin, saya ke Surabaya, ke Semarang, ke Solo, itu ke Bandung. Di masjid, kalau ketemu di masjid sampai ke Mekah Ustadz. Di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Itu Ustadz, Anda murid Ustadz loh. Di mana? Di TVRI. Betul. Banyak, dan tentu saja karena udah banyak pemirsanya, udah berapa kali tayang, tentu banyak salahnya. Di kesempatan yang baik ini saya mohon maaf kalau ada kesalahan yang terjadi, itu tentu tidak disengaja. Dari hati yang paling dalam saya minta maaf kepada Ustadz Yusuf, kepada Ustadz Agus, dan kepada kru semuanya atas kesalahan yang pernah saya lakukan. Ya, begitu juga pemirsa. Mungkin saya yang paling banyak salahnya nih. Saya pernah ngomelin pemirsa, pernah ngomelin yang nanya. Saya bilang, apaan sih nanya kayak begitu? Udah dah, yang banyak nanya gitu. Alhamdulillah saya masih diberi panjang umur buat minta maaf sama pemirsa semua. Subhanallah. Ya, dan mungkin mewakili juga segenap kru TVRI ya, khususnya di tim kajian Sahih Bukhari. Kami minta maaf pada pemirsa. Kadang-kadang pemirsa Ustadz Agus suka kesal sama kita. Kita ini suka nyela mulu. Padahal tugas kita emang begitu. Tugasnya emang nyela. Tapi nyelanya itu sesungguhnya pemirsa, kalau pemirsa ketahui, di dalamnya juga ada ilmu. Sebab insya Allah kita kan nyela nggak pakai sembarang nyela. Kita pakai bismillah. Kita awal kita ngaji, kita babnya bab bismillah dulu. Sehingga apapun kemudian yang terjadi, apakah itu candaannya pun, insya Allah candaannya terselip di sana ilmu. Contoh soal hadis tadi, ya kan? Ini ada ilmunya. Soal yang lain-lain selalu terselip ilmu.
Barangkali kajiannya memang tidak terlalu memang dibahas tuntas, tapi seperti itulah memang kita bukan tempatnya di sini membahas segala sesuatu menjadi tuntas. Kita mendorong pemirsa untuk kemudian melengkapi lagi ilmu yang kita sampaikan di sini di tempat-tempat yang lain. Ala kulli hal, terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa masih berkenan, memaafkan saya ini khususnya ya. Saya ikutan. Ya depan bisa ngilang ya udah begitu dah. Dan kita nggak lama kok pemirsa. Kita ngeliat Twitter ya. Kita ngeliat Twitter, ngeliat Facebook, ngeliat di email. Masya Allah, nggak semua. Ya memang itulah hidup ya. Dan benar juga kalau semua memuji kan. Harus ada yang marah-marahnya, yang ngomel-ngomelnya. Tenang aja, kita udah maafin kok. Masya Allah, baik-baik. Ya, itu kita lanjutkan lagi, silakan guys. Nah, ya, tadi itu cerita alam sebelum perkataan Rasulullah SAW sendiri, itu namanya asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Wurud apa tuh? Wurud itu cerita gimana hadis itu turun. Hadis itu disampaikan, bukan turun ya. Hadis itu keluar, disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini Rasulullah ngomong soal ini itu karena ditanya saat. Yang nanya siapa? Orang Badui. Orang Badui nanya. Kan kalau kita ngeliat dulu nih, Ustaz lagi ngomong, saya nggak berani nanya, Ustaz. Iya, tapi kalau benar ngomong aja. Yang sama tenang. Teman tenang ya. Terus yang dulu pemirsa yang ketika batinan kan udah. Betul. Itu kan Badui yang nanya. Gara-gara yang Badui nanya, saya kadang-kadang gini ya, mikir ya. Nah ini ngelang lagi nih, tapi ini ilmu nih. Jangan-jangan sebenarnya orang Badui itu bukan Badui kali. Ada yang kayak gitu, Ustaz. Malaikat dia. Orang malaikat seperti hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan. Kalau yang ini Badui beneran, Ustaz. Tapi bisa jadi bedanya gini, kalau malaikat habis itu pulang nggak ada bekasnya. Kalau orang Badui ada tapak kakinya, Ustaz. Oh gitu ya. Gitu. Serem juga ya. Nah, tapak kakinya. Nah ini habis nanya, soalnya dipakai nungguin Ustaz. Nggak jawab. Nggak nanya. Semua kata sebagian. Iya, ada yang menduga barangkali Rasul nggak dengar. Ada yang juga menduga bahwa Rasulullah dengar, tapi nggak demen sama caranya. Ternyata Rasulullah dengar. Cuma ditunda. Cuman iya, karena kenapa ditunda? Rasulullah lagi ngomong. Lagi ngajar. Lagi ngomong, selesaiin dulu omongannya. Atau sebagai anak guru itu boleh gitu. Begitu, emang begitu. Jadi etika bagaimana cara bertanya, bagaimana cara menjawab. Jangan sampai jangan ikut-ikutan orang Badui. Nah, cuman buat orang yang ditanya, jangan dicuekin orang yang model kayak begini. Kan biasanya dua. Ketika di sini dikatakan Arabi, orang Badui itu kan etikanya maaf ya, beda dengan orang kotaan. Orang kotaan lebih sopan, orang Badui. Tapi kita nih sebagai guru, jangan orang yang seperti orang Badui dicuekin. Jangan mau berteman sama yang kota aja. Jangan berteman sama orang kota aja. Ini juga harus diayomi. Misalnya kan dalam banget dalam budaya seperti ini. Tinggal kontennya ditanya. Kapan itu terjadi hari kiamat? Ketika Rasulullah nanti akhirnya mau menjawab, mana yang tadi nanya soal kiamat? Baru angkat tangan itu, angkat tangan orang Badui. Ana ya Rasulullah. Nih saya Rasulullah. Rasulullah jawab itu. Kapan hari kiamat? Iza duyiatil amanatu fantazir sa'ah. Kalau amanat udah nggak bisa dipegang lagi, udah nggak dijaga lagi, maka tunggu aja dah. Bentar lagi insya Allah kiamat. Nah, gimana caranya nih? Kayak kalau bagaimana kok amanat itu diurangkan? Gimana ciri-cirinya? Baru dijawab oleh Rasulullah kelanjutannya. Kalau amanat itu diberikan kepada bukan ahlinya. Kalau diberikan kepada ahlinya, iza usidal amru ila dari ahli fantazir sa'ah. Artinya amanah itu bukan berarti amanah hilang ya, kita ngirimin hilang, tapi diantaranya adalah kalau amanah itu sudah dipercayakan atau diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu adalah
kiamat. Dan ini berlaku umum ya? Berlaku umum. Di semua urusan. Berlaku umum. Termasuk urusan negara, daerah. Iya. Kalau kita, termasuk keluarga Ustaz, kalau salah milih suami, akan terjadi kiamat di rumah. Iya benar. Ketika salah milih kepala sekolah, akan terjadi kiamat di sekolah. Ketika salah milih keterangan, maka akan terjadi kiamat di Karena milih yang lain. ketika kita salah milih gubernur, akan terjadi kiamat di kota. Salah milih presiden, akan terjadi kiamat di negara. Karena itu gimana? Pilihlah yang benar. Ya, ini luas ya, bolanya luas sekali. Bukan cuma masalah harta atau apa ilmu. Betul. Ya. Nah, ketika ini udah bertengkaran, terjadi peperangan, salah satu perang besar, nanti ya kiamat beneran, Ustaz. Iya benar. Hancur akan hancur beneran. Dan itu semakin dekat. Ketika perang itu semakin besar, maka kiamat semakin dekat. Ini makna kecil bisa, mana besar juga bisa. Ditarik antara mana kecil dengan mana besar juga bisa. Di sini kehebatan kata-kata Rasulullah yang dikatakan sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Iya, Rasulullah itu punya keistimewaan. Kata-katanya singkat tapi padat, maknanya dalam. Nah, ini yang mau saya tanyakan berikutnya, Kiai. Jadi apa-apa yang dilontarkan oleh Rasulullah itu, apakah dari spontanitas muncul dari apa yang Rasulullah pikirkan, atau ada semacam bisikan gitu? Kalau ayatnya kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi Rasulullah itu jawabannya emang dari atas, Ustaz. Jadi pasti benar. Kalau jawaban sebagai manusia mungkin salah. Tapi ketika jawabannya adalah wahyu, gak bakal mungkin salah. Tapi memang adalah Rasulullah kalau ini kan langsung jawab ya. Habis pengajian beres, Rasulullah langsung nanya siapa yang tadi nanya gitu. Nah, ada kalanya Rasulullah sama sekali nggak jawab karena nggak bisa jawab. Contoh kayak misalkan kasus Zulkarnain. Ada jeda waktu ketika ditanya wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Mereka bertanya tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Rasul minta waktu. Kemudian Jibril menceritakan lengkap dari A sampai Z, baru dijawab. Ada yang begitu. Ada yang nggak pakai ditanya, Rasulullah ngomong sendiri seperti tentang Rom atau segala macam itu. Pengetahuannya udah kemarin-kemarin dikasih tahu. Iya. Nah, kalau yang ini Rasulullah udah dikasih tahu, maka jawabannya langsung. Bahkan ada yang Rasulullah sampai nunggu 3 bulan, Ustaz, baru ada jawabannya. Baik ya, ini kan banyak pelajar nih ya. Barangkali kaitannya antara hadis pertama yang ditaruh oleh Imam Bukhari dengan kitab ilmu. Iya, nah ketahuilah nanti kan mereka kan akan menjadi pemimpin, Ustaz. Bahkan udah ada yang jadi pemimpin, ada yang menjadi pemimpinnya, ada yang jadi ketua OSIS. Di sini ada ketua OSIS nih. Nggak ada ketua OSIS ya. Ada duta sekolah, Ustaz. Duta sekolah. Ke mana maksudnya? Arah itu yang belakang. Mana coba? Mana? Boleh berdiri. Oke, berdiri mana arah? Ya. Duta sekolah di kita di Al-Mughni. Maksudnya nggak? Jadi maksudnya kita beliau bertanggung jawab untuk memperkenalkan sekolah kita ke orang lain, ke sekolah lain. Nanti kalau ada pertemuan sekolah selain OSIS, itu cerita Lara boleh. Pengen tahu dikit. Ya, saya kasih waktu dalam 1 menit ceritakan tentang sekolah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Sarah Anjani. Saya sebagai duta sekolah di SMP Tia Mukni. Mungkin saya akan cerita-cerita sedikit tentang SMP Tia Mukni ya. Di sini ada di Al Mukni itu ada namanya duta. Duta itu ada 5. Yang pertama ada duta persahabatan, terus ada duta ibadah, ada duta seni budaya, terus ada duta wawasan, terus satu lagi yang paling utama itu duta sekolah. Nah, ini contohnya duta ibadahnya di sini. Ya. Terus tugas-tugas duta itu ya kayak yang tadi Ustadz bilang, untuk memperkenalkan Al-Mukni ke orang tua misalnya yang ada murid baru yang datang, nanti kita kenalin gimana Al-Mukni, gimana Al-Mukni.
Coba ceritakan sedikit tentang Al-Muqni sekarang. Tentang sekolah kan? Iya. Iya. Silakan. Al-Muqni itu mungkin bisa dibilang itu sekolah baru ya, tapi pendidikannya itu insya Allah udah bagus. Kayak contohnya ini udah anak-anaknya udah bisa bikin hadis, terus membantu-bantu gitu, terus jelasin juga. Anak sendiri kelas berapa sekarang? Kelas 8, kelas 2 SMP. Apa cita-citanya? Cita-citanya mau jadi psikolog. Psikolog? Iya. Subhan. Baik. Makasih Ara ya. Iya. Terima kasih Ara. Ini mereka pemimpin ini kaitannya pemimpin. Nah, ketika pemimpin tugas mereka adalah menjaga amanah. Menjaga amanah dan menyampaikan amanah. Amanah kan harus dijaga dan ditunaikan dan disampaikan. Nah, nanti mereka pemimpinnya apa? Mulai dari pemimpin sekolah, pemimpin rumah tangga, dan apalagi kalau bisa menjadi pemimpin negara. Nah, kita di Al-Muqni kita tekankan sekali. Mereka kan belajarnya di Kuningan, Ustaz. Tetangganya sebelah belakang menteri, depan menteri, belakang jenderal. Kita katakan, kalian jangan belajar doang di Kuningan. Nanti 20 tahun lagi kalian tinggalnya juga di Kuningan. Tapi bukan sebagai satpam ya, sebagai menterinya. Menteri di komplek menteri atau jenderal di komplek pati gitu. Nah, mereka kita tekankan ke situ. Tapi nanti kalau 20 tahun yang akan datang sih kayaknya udah nggak di Kuningan lagi tuh. Jadi menempatkan hadis tentang amanah ya masuk ke dalam bab ilmu. Kelihatannya mungkin menurut kita tadi adalah nggak mungkin orang yang bodoh diserahkan satu urusan, mungkin begitu kali. Atau jangan sampai menyerahkan kepada orang bodoh satu urusan, sekaligus menempatkan posisi pemilik ilmu ya, atau yang diberikan ilmu sebagai orang yang mulia, sebagai pemegang amanah gitu. Betul. Nah, orang bodoh itu bukan berarti orang nggak sekolah ya. Nah, kan masing-masing punya keahliannya masing-masing. Nah, kita semuanya bisa berkreasi, bisa mencari satu keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekarang ini menarik ya, Ustaz Agus ya, ini di 3 menit terakhir nih. Sekarang kan lintas sektoral ya. Bagaimana sekarang seorang bankers dia bisa megang kendali rumah sakit. Bagaimana sekarang seorang ekonom tapi bisa megang proyek teknik atau segala macam misalnya. Itu kaitan dengan amanah gimana? Ahli, dia udah termasuk ahlinya, Ustaz. Udah masuk ahli. Boleh jadi latar belakangnya ekonomi, tapi dia otodidak belajar soal industri, soal teknik. Jadi juga seluas-luasnya juga ya. Seluas-luasnya juga. Biasa jadi ini ya, kalau sekarang di dalam ilmu manajemen modern kan dikatakan the right man on the right place. Nah, sebenarnya intisarinya adalah berangkat dari sini. Dari sini. Walaupun itu ada lagi buntutnya, Ustaz. In the right time. Kadang-kadang kalau nggak cocok, ya orang bilang Habibie munculnya belum cocok. Bahannya itu kan. Iya, baik. Nah, pada saat di antara tanda-tanda kehancuran nanti adalah ketika pertikaian terjadi di mana-mana. Kalau seorang ketua RT umpamanya sekarang ya, ketua RT tidak menjaga amanahnya atau lurah tidak menjaga amanahnya, kampungnya kan berantem mulu, Ustaz. Ya, benar. Ketika dia nggak jaga amanah, maka tawuran mulu antara satu kampung dengan kampung yang lain. Kisruh yang terjadi di negara kita di banyak sektor itu kan gara-gara amanah. Iya, betul. Jadi sedikit tentang amanah itu apa penjelasannya, Kiai? Amanah yang paling banyak mendapatkan amanah kan orang berilmu, Ustaz. Kan Rasulullah itu tidak meninggalkan apa-apa kepada kita kecuali ilmu ya. Ilmu di antara yang ditinggalkan oleh Rasulullah kan 2 ya, Al-Qur'an dan hadis. Dan ternyata sekarang ini kita udah nggak jaga amanah, Ustaz. Nggak jaga amanahnya, Al-Qur'annya kita nggak amalin, hadisnya kita nggak amalin. Akibatnya apa? Ya kita seperti kiamat, Ustaz. Maksudnya kita nggak maju-maju, ditindas orang, tidak dihormati orang. Coba kita mengamalkan Al-Quran dan hadis, kejayaan Islam akan kembali. Jadi pengertian amanah itu sendiri apa? Menjalankan sesuatu yang gimana, Ustaz? Sesuatu yang diberikan.
Kalau Rasulullah kan memberikannya kan ilmu kan. Al ulama warasatul anbiya. Kalaupun hadisnya dhaif, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris anbiya. Ulama lah yang harus kewajiban ulama adalah menyampaikan. Di antara kewajiban ulama adalah menegur. Menegur. Ketika ulamanya sudah diam terhadap kemungkaran, maka ulama itu sudah tidak melaksanakan amanah yang ada di Pokoknya luas sekali mungkin. Masya Allah. Saking luasnya udah mau kesimpulan. Baik, mungkin kita tadi, kalau saya kira apa yang disampaikan ini juga sudah mengerucut pada suatu kesimpulan. Nah, barangkali Ustaz Yusuf Mansur ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Kiai. Nah, tadi itu kan orang merasa ya bahwa yang diberi amanah tuh hanya para eksekutif ya. Lurah sampai presiden. Ketahuilah yang diberi amanah tuh bukan hanya mereka. Tapi yang diberi amanah adalah semuanya. Ini kan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita adalah pemimpin dan semua kita pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Ibu rumah tangga sebagai pemimpin, kepala rumah tangga juga suami jadi pemimpin, guru sebagai pemimpin, termasuk yang lebih luas lagi, presiden sebagai pemimpin. Nah, kalau semua ini menyampaikan amanahnya, memegang amanahnya dan mengamalkan amanahnya, maka kan semuanya akan adem. Bapak umpamanya bertanggung jawab terhadap amanah yang diambil, maka anaknya nggak akan kelaparan, istrinya nggak akan kelaparan. Begitu juga presiden, kalau memegang amanah, rakyatnya nggak boleh kelaparan, rakyatnya nggak boleh nggak ada yang sekolah. Gubernur begitu juga. Masya Allah. Baik, sungguh sangat luar biasa. Ya pemirsa, artinya bahwa setiap kita di dunia ini memiliki peran dan tanggung jawab. Nah, peran dan tanggung jawab inilah yang diterjemahkan dalam kaitannya dikatakan sebagai amanah. Nah, peran dan tanggung jawab yang sederhana adalah bagaimana memimpin diri kita sendiri. Nah, mungkin ada banyak orang juga yang mendapatkan kesempatan, entah itu menjadi pemimpin keluarga atau juga memimpin perusahaan dan sebagainya. Nah, jadi setiap satu orang bisa jadi akan menjalankan berbagai macam amanah. Nah, apabila kita berani untuk mengambil berbagai macam amanah tersebut, berarti kita juga harus berani mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah diri kita. Nah, terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Di akhir ini kembali kita menghimbau untuk sama-sama kita menyampaikan amanah nih juga berupa pemberian sedekah ataupun kepada saudara-saudara kita yang akan belajar. Silakan kepada Anda untuk menyampaikan 50.000 per bulan melalui rekening BCA dan 6030-751-351 atau rekening BRI 0523-01-00-3434. Semoga saja ini bisa menjadi amanah buat kita ya untuk menyampaikan kelebihan dari apa yang kita miliki selama hidup di dunia ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila hal kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.